Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Arin Al-Haq dari Prodi Psikologi kelas A dengan NIM 20 10 80 10 49. Jika sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang wudu, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bacaan-bacaan sholat. Jadi sholat sendiri adalah tiang agama, dan sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya sebagai seorang muslim yang baik sudah seharusnya kita mengetahui bacaan-bacaan dan tata cara yang benar dalam sholat. Sebelum memulai sholat, kita berwudu terlebih dahulu, kita penuhi syarat sholatnya dulu. Lalu kemudian kita niatkan akan kita laksanakan sholat apa. Lalu setelah niat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir, kita membaca doa iftitah atau istiftah. Doa iftitah ini banyak sekali ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang dari Abu Dawud, dan tidak masalah jika kita ingin membaca doa yang berbeda-beda pada setiap sholat. Misalkan pada subuh kita membaca doa tertentu, lalu pada sholat zuhur kita membaca doa yang lainnya untuk menjaga dan melestarikan sunnah Nabi tersebut. Dan doa iftitah ini karena ada banyak, maka tergantung pada keadaan kita. Jika mungkin saat itu kita sedang banyak kegiatan, maka kita membaca doa yang sedikit lebih pendek. Atau saat kita sedang sholat malam, waktunya panjang. Karena waktu panjang itu tidak mengapa kita membaca doa iftitah yang lumayan panjang. Jadi tergantung pada keadaan kita saat itu. Seperti itu, wallahu a'lam. Adapun contoh doa yang masyhur sudah sering sekali kita dengar adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Atau doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau ada juga doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan banyak lagi doanya. Lalu setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat yang sudah kita hafalkan dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Setelah membaca surat-surat yang kita hafal dari Al-Qur'an, kita takbir lalu ruku'. Nah, pada ruku' ini ada beberapa doa juga, dan seperti iftitah tadi, tidak mengapa kita membaca doa yang berbeda-beda pada setiap sholat. Contoh doanya adalah seperti yang sudah kita ketahui, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan banyak lagi. Setelah ruku' kita i'tidal. Nah, pada i'tidal ini kita mengangkat kedua tangan, lalu membaca doa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau di sini disebutkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Doanya banyak sekali ya. Setelah i'tidal kita lalu takbir, kemudian sujud. Nah, pada sujud ini juga sama seperti ruku' ya. Doanya juga lumayan banyak.
Contohnya adalah subhana rabbiyal a'la, dibaca sebanyak 3 kali. Lalu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang ketiga seperti bacaan ketika ruku', subuhun kudusun rabbul malaikati warruhi. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi yang dimaksud ruh dalam doa ini adalah malaikat Jibril. Atau doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Hadis riwayat Bukhari. Nah, masih banyak lagi doanya. Setelah sujud kita lalu mengucapkan takbir dan duduk di antara 2 sujud. Nah, jika duduk di antara 2 sujud ini seperti yang sudah masyhur kita ketahui adalah Rabbi ghfirli, lalu kemudian sujud lagi dan membaca doa yang seperti tadi disebutkan. Jika tahiyat awal, nah di sini disebutkan bacaan tasyahud dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajari surat Al-Qur'an. Bacaannya adalah sebagai berikut, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bacaan tasyahud dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatu at-thayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sedangkan doa tasyahud akhir adalah seperti doa tasyahud awal dan kemudian ditambahkan sholawat. Bunyinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah at-tahiyyat, maka kita mengucapkan salam. Mungkin seperti itu ringkasnya tata cara salat dan bacaan-bacaannya, karena ada banyak sekali doanya yang bisa kita amalkan dan kita lestarikan dan juga kita jaga. Kemudian selanjutnya adalah tuntunan sholat dalam kendaraan atau ketika sedang safar, dan tuntunan sholat dalam keadaan sakit. Di sini akan saya
peragakan sedikit. Jadi gerakan yang pertama ketika kita sedang sakit dan kita tidak mampu berdiri, maka tidak mengapa jika kita duduk atau kaki kita selonjorkan. Gerakan yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, lalu bersedekap. Lalu membaca surat seperti biasa, dan kemudian gerakan ruku'. Ruku'nya seperti ini saja. Lalu kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Lalu Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, lalu sujud lagi. Allahu Akbar, lalu kemudian tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tangan, jari telunjuk kita seperti sholat yang biasa, kita acungkan jari telunjuk kita. Lalu kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Nah, untuk tuntunan sholat di dalam perjalanan, baik itu di dalam pesawat, di dalam bis, atau di dalam mobil, gerakannya tidak jauh berbeda dari ketika sedang sakit, jika sama-sama duduk ya. Yaitu yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu bersedekap, membaca surat, lalu kemudian ruku', Allahu Akbar, tidak perlu terlalu menunduk. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Lalu kemudian sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, kemudian sujud lagi. Allahu Akbar, lalu kemudian tasyahud akhir. Dan tidak lupa mengacungkan jari telunjuk kita sambil membaca doa tasyahud akhir. Lalu kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Nah, begitulah sedikit penjelasan tentang sholat dari saya. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika itu kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.